في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Kata segala itu muncul dari huruf alif dan lam. Al dalam bahasa Arab disebut al-istighraqiyah. Jadi hamdan itu puji, alhamdu itu puji, hamdu. Tapi al itu segala, artinya segala puji milik Allah. Itu berarti bahwa yang mutlak berhak untuk dipuji itu Allah. Manusia atau makhluk itu sifatnya nisbi. Oleh sebab itu kalau memuji seseorang, maka pujiannya juga harus langsung pada Allah. Atau ada ulama yang menyebutkan harus puji Allah terlebih dahulu, baru memuji orang lain. Jadi kalau saya memuji orang begitu baik, maka harus saya puji Allah dulu, bahwa Allah lah yang membuat seseorang itu jadi baik. Karena manusia tidak berhak dipuji secara mutlak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu, kira-kira apa nikmat terbesar tahun ini? Saya pikir kita bisa berjamaah ini, bisa rapat-rapat saf ini luar biasa. Kalau 2 tahun yang lalu kita dikejar-kejar oleh Pak Lurah. Pak Lurah ngancam, kalau masjid dibuka ada sholat tarawih, saya akan pidanakan. Saya tanya Pak Lurah, undang-undang pidananya mana? Siapa yang buat? Kelabakan Pak Lurah. Pak Lurah kelabakan itu. Ya. Tapi kita bersyukur tahun ini. Pertama memang karena kita bisa ibadah begitu nyaman dengan rapsap yang rapat. Yang kedua apa? Yang kedua, kita bisa masih ada Pak. Barangkali ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah tidak ada. Tahun kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada karena COVID barangkali. Oleh karena itu, ini nikmat Allah terbesar. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin di tahun ini. Salawat dan salam kita bacakan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maaf Bapak Ibu agak sedikit grogi nih, ada yang di depan. Canggih masjid ini. Baik, malam ini saya akan bicarakan satu topik mengenai ibadah. Karena begini, banyak orang menganggap ibadah itu hanya sholat misalnya. Mau kemana? Mau ibadah sholat. Mau kemana? Mau ibadah puasa, ibadah tarawih. Selain itu seakan-akan tak ada ibadah. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, satu hari, satu malam, 24 jam, berapa menit dipakai untuk ibadah? Kalau sholat 5 menit, sekali sholat 5 menit, kali 5, 25, atau setengah jam selesai. Jadi apa mungkin ibadah sehari semalam hanya setengah jam? Bisa ya? Tapi apa enggak rugi? Waktu 23 jam 30 menit itu dikemanain? Apakah tak ada nilai ibadahnya? Rugi Bapak Ibu. Maka itu Allah singgung dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Waw itu dalam Al-Quran dalam bahasa Arab disebut waw sumpah. Al-asr itu yang disumpah. Wal asri artinya demi waktu. Para ulama berbeda pendapat mengenai al-asr. Tapi yang paling banyak berpendapat adalah al-asr waktu sekarang ini, detik sekarang yang berjalan ke depan, ke belakang terus ya ke depan. Itu al-asr. Yang sudah lewat itu bukan al-asr. Kenapa waktu sekarang? Karena waktu sekarang lah yang bisa kita manfaatkan. Waktu sebelumnya sudah selesai. Tak bisa lagi kita otak-atik, sudah selesai. Jadi al-asr itu waktu sekarang dan waktu akan datang. Itu yang bisa kita olah, kita manfaatkan. Allah bersumpah dengan waktu ini.
Selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia. Lagi-lagi semua. Dari mana kata semua? Al-insan. Semua manusia lafi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi. Bapak Ibu, ungkapan bahasa ini bukan bahasa biasa. Dalam ilmu balaghah, ungkapan itu ada 3. Satu, ungkapan biasa. Artinya kalau saya nyatakan tadi di depan itu ada tabrakan, misalnya, kalau Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu tidak nanya, oh iya, ya, apalagi ada bukti misalnya. Kalau ada orang tak percaya, dia akan berkata, emang benar? Maka tentu kita akan menjawab menggunakan alat. Sungguh, saya berkata sungguh. Nah, kalau masih ada yang tak percaya, saya bisa bersumpah, wallahi, demi Allah. Maka ungkapan Allah ini ungkapan tak main-main. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Innal insa pakai inna, sesungguhnya. Kemudian pakai lafi, pakai lam taukid, lafi khusrin, sungguh benar-benar merugi. Jadi semua manusia merugi. Ya, bahkan ada satu tafsir menyebutkan semua manusia tersesat. Karena manusia pada dasarnya, manusia tak punya nilai, Pak. Maksudnya tak ada nilai kebaikan, tapi yang ada nilai kesesatan. Walaupun manusia punya 2 potensi baik dan potensi buruk. Tapi kalau kita tengok dari ini, manusia semua merugi, berarti manusia tak ada nilai. Ya. Yang bernilai kemudian adalah illalladzina amanu. Baru masuk nilai. Yang bernilai adalah orang-orang beriman. Ketika ada imannya dan iman itu selalu menyertainya, maka dia baru bernilai. Lalu kemudian amal saleh. Ini. Coba Bapak Ibu, tadi kalau ibadah kita sehari semalam hanya setengah jam atau katakanlah 1 jam, 23 jam nol ibadah, itu rugi. Maka kita kena ayat ini. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya seluruh waktu menjadi ibadah? Ini persoalan kita. Malam ini yang saya sampaikan. Bagaimana seluruh waktu bernilai ibadah? Saya mengambil definisi ibadah dari 2 ulama besar. Pertama, Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Ini dimasukkan ke kelompok ulama tasawuf. Kata Imam Jurjani, al-ibadah kullu fi'li mukallafin ala ikhtilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Ini definisi ibadah oleh Imam Al-Jurjani. Ibadah adalah semua aktivitas mukallaf. Bapak Ibu, saya ingin bahas satu hal di sini. Semua aktivitas mukallaf, aktivitas apapun yang kita lakukan, zahir ataupun batin, itu aktivitas. Jadi kalau saya berbicara, itu aktivitas saya sedang berbicara. Kalau aktivitas saya sedang mengajar, berarti saya mengajar. Apapun aktivitas mukallaf, artinya orang yang sudah dibebani hukum, itu mu'allaf. Bapak Ibu, kalau kita lahir, hukum itu lurus, garis lurus hukum itu. Jadi kalau kita lahir di bawah ini, besar, nanti dia sampai ke batas di mana kita sudah harus mukallaf, sudah diberati dengan hukum. Itu mukallaf. Jadi semua aktivitas mukallaf, lahir maupun batin. Yang lahir Bapak Ibu nampak apa yang saya omongkan. Tapi aktivitas batin apa? Misal ikhlas, khusyuk, mahabbah, sabar, ridha, itu aktivitas batin. Semua aktivitas mukallaf itu bernilai ibadah. Syaratnya 2. Camkan Bapak Ibu ya. Fokus ke sini. Syarat yang pertama, ala ikhtilafi hawa nafsihi. Aktivitas yang dalam kerangka bukan dorongan hawa nafsu. Aktivitas yang bukan menurunkan hawa nafsu. 1 syaratnya. Bagaimana Pak contohnya? Gini Bapak Ibu. Bapak, dalam Islam kan suami boleh nikah atau laki-laki boleh nikah lebih dari 1. Kalau ada orang mau nikah yang kedua, sementara istrinya masih ada, kita tanya dia, Pak, kenapa Bapak mau nikah lagi? Ibu-ibu semua tersenyum, Pak. Kenapa mau nikah lagi? Wih, dia cantik banget, dia kaya Pak, dia berpengaruh, saya suka. Itu apa? Motivasinya apa? Allah atau nafsu? Nafsu. Ini dorongan hawa nafsu, maka ini bukan ibadah. Jadi bukan ibadah. Jadi kalau ada ulama nikah yang cantik, kita boleh tanyakan, Pak Ustadz, kenapa nikah lagi? Atau siapapun ya. Ya.
Ini itu bentuk dorongan hawa nafsu. Atau gini, kita kalau sahur, kalau berbuka itu kan lapar banget, lapar. Makan satu piring, nambah lagi. Coba yang kedua itu, yang pertama oke, karena lapar, barangkali ada ibadahnya. Yang kedua, itu motivasinya apa, Pak? Masih lapar. Nah, kalau masih lapar barangkali ada nilai ibadahnya. Tapi kalau enak itu nafsu atau ibadah? Nafsu, maka itu bukan ibadah. Nah, jadi kalau sudah berdasarkan motivasinya didorong hawa nafsu, itu bukan ibadah. Nah, itu satu. Ya, jadi syarat ibadah satu. Yang kedua, ta'ziman li rabbih. Motivasi aktivitas muslim mukallaf itu bukan dorongan nafsu, tapi karena Allah. Nah, kalau semuanya karena Allah kita lakukan, itu akan menjadi ibadah. Bapak Ibu tidur, ibadah tidak? Ibadah tidak tidur 8 jam, dari jam 9 tidur sampai jam setengah 5 misalnya. Jadi ibadah tidak? 8 jam kalau tanpa ibadah nih rugi. Jadi bagaimana harus jadi ibadah? Pertama wudu, yang kedua niatkan tidur karena Allah, yang ketiga contoh Nabi. Maka 8 jam itu menjadi ibadah. Rugi nggak Pak kalau tak beribadah? Rugi kan? Kerja berapa jam? Berangkat jam setengah 8, pulang jam 5, berapa jam? Ada nilai ibadah nggak? Nggak ada Pak, kami kerja saja. Rugi. Maka niatkan ibadah, karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan jadi ibadah. Mandi ibadah tidak Pak? Mandi olahraga ibadah tidak? Oh tidak Pak, itu adat saja, itu kebiasaan saja. Oh enggak. Kalau saya olahraga bulu tangkis bisa jadi ibadah. Syaratnya pertama memenuhi syariat Allah. Jangan pakai celana pendek. Pakai celana pendek, lututnya kutang-katung nampak. Itu tak bisa, karena itu melanggar syariat Allah. Jadi kalau sudah terpenuhi syariat Allah, olahraga niatkan karena Allah. Kan olahraga kan sehat, maka akan jadi ibadah itu. Mandi itu akan jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Mandi pagi supaya badan sehat, jadi karena Allah. Jadi semua aktivitas bisa karena Allah. Semuanya bisa. Ya, tapi kecuali yang tidak baik itu pasti tidak karena Allah. Nak mencuri misalnya, nak korupsi itu tak mungkin niat karena Allah. Jadi segala aktivitas kita bisa lakukan menjadi ibadah, syaratnya asal memenuhi syariat. Yang kedua, motivasinya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya membaca, sekarang saya ingin sampaikan niat tadi Bapak. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah kitabnya itu, kitab Syarah 50 Hadis, beliau menjelaskan tujuan niat itu 3. Nah, ini ibu-ibu fokus juga semuanya. Fungsi niat ada 3. Pertama, kata dia, tamyizul ibadah anil adah. Niat itu berfungsi untuk membedakan apakah sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah atau hanya tradisi. Saya ulangi, tamyizul ibadah anil adah, membedakan apakah yang kita lakukan itu ibadah atau tradisi. Contoh ini tradisi kita Pak. Kalau ada orang bertamu di rumah kita kasih minum, itu tradisi atau ibadah? Tradisi kan Pak? Lalu tradisi dapat pahala tidak? Kata para ulama tidak. Dapat pahala kalau itu diniatkan karena Allah. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis yang luar biasa. Innama itu huruf al-hasr, huruf menghinggakan. Sesuatu yang terlingkup dalamnya itulah termasuk dalamnya. Jadi kalau berniat dia akan dapat pahala. Kalau tidak, tidak. Nah, jadi ngasih orang makan, ngasih orang minum, motivasinya Allah, niat, bukan hanya tradisi. Kalau itu tradisi ya Pak, kalau itu tradisi Bapak Ibu, dia tak akan jadi ibadah kecuali dengan niat. Nah, maka itu saya baca syarah hadis Arba'in oleh bin Bas dan Utsaimin. Bapak-bapak kata dia merugi sekali. Kenapa merugi? Bapak-bapak menafkahi anak istri, ngasih uang jajan, itu mestinya motivasinya Allah ada niat. Jangan ngasih los niat tanpa niat, itu rugi. Maka itu harus pakai niat. Nah, jadi harus pakai niat, dan itu mendapat pahala yang besar kalau pakai niat. Kalau tidak pakai niat, tidak. Jadi yang pertama ini, niat berfungsi agar dapat pahala. Kalau tak dapat pahala, dia jadi tradisi.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tamyizul ibadah ba'duha am ba'din. Kata Ibnu Rajab. Untuk membedakan, niat berfungsi membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Nah, satu ibadah dengan ibadah lain itu harus berbeda. Salat misalnya. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau salat Isya itu apa saja apa yang masuk dalam niat itu? Coba tengok, yang pertama masuk harus ada aku salat. Itu namanya kasat. Allahu Akbar, ada aku salat. Yang kedua, ada tafarrud atau ta'arud, mendatangkan kata fardu, aku salat fardu. Itu wajib dua-dua itu. Yang ketiga ta'yin, menjelaskan fardu apa? Aku salat fardu Isya. Nah, 3 itu wajib. Kalau saya berniat aku salat Isya, itu tak boleh karena kata fardunya tidak ada. Atau aku sholat fardu isya'nya tidak ada, maka tidak boleh, tidak sah. Yang keempat, kalau mengikut imam, jelas kata mengikut imam, makmuman. Jadi 4 hal harus masuk dalam niat. Allahu Akbar, 4 itu wajib. Nah, puasa apa yang harus masuk Pak? Niat. Nah, ini saya ingin katakan, lafaz niat yang kita baca habis tarawih itu bukan niat Bapak Ibu ya. Jadi jangan anggap itu selesai. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Niat di mana? Niat di hati. Ya, bahkan ulama Sunni mengatakan, ulama mazhab Syafi'i Imam Nawawi mengatakan, niat itu di hati, bukan di lisan. Cuma di lisan boleh diucapkan. Jadi bagaimana apa niatnya? Nawaitu saumagadin, aku puasa esok hari. Ya, an adai fardhi syahri Ramadan, untuk melaksanakan fardu bulan Ramadan. Selesai nggak sampai situ? Belum. Hazih sanati, sampai hazih sanati baru selesai. Itu niatnya. Jadi aku puasa esok hari menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini. Jadi kalau aku puasa Ramadan cukup tidak? Belum. Menunaikan fardu bulan Ramadan cukup tidak? Belum. Tahun ini baru selesai. Nah, jadi kata mendatangkan kata aku sholat, kemudian fardu, lalu fardu isya, itu untuk membedakan dengan ibadah lain. Ya, jadi kalau saya sebut usalli fardi, aku sholat fardu saja, itu tak terbeda dengan ibadah lain, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini fungsi niat yang kedua. Ya, itu fungsi niat yang kedua. Fungsi niat yang ketiga, tamyizul ibadah, hal am huwa lillah am au lillah wa ghairi. Ini fungsi ketiga niat. Untuk membedakan sebuah ibadah, apakah dia untuk Allah semata-mata atau untuk yang lain juga. Untuk Allah iya, tapi untuk lain juga. Kenapa Pak? Ke masjid rajin kali. Saya tak enak kalau tak ke masjid, tetangga saya nengok-nengok tak enak. Itu apa? Untuk Allah atau untuk tetangga? Untuk tetangga. Itu tak bisa, itu riya. Itu motivasinya tidak murni karena Allah, dan itu tidak diterima. Jadi orang beribadah dalam konteks ketiga fungsi niat itu harus benar-benar mengkhususkan ibadah itu buat Allah, tak ada buat lain. Bapak Ibu, perlu nggak kita beribadah untuk orang lain? Tidak perlu. Orang lain tak balas apapun. Kita niatkan makhluk hanya merusak amal ibadah. Tapi yang mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, jadikan seluruh apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya tadi, kalau yang wajib sudahlah, kita pasti niat ibadah. Kalau yang sunnah juga pasti niat ibadah. Yang mubah, yang menjadi kebiasaan kita itu kita jadikan ibadah. Tadi itu mandi, tidur itu bisa ibadah. Tidur siang habis zuhur misalnya, kalulah itu bisa ibadah. Ya. Jadi kalau tidur tanpa niat, habis waktu begitu saja, tidur oke. Tapi nilai ibadah di hadapan Allah sama sekali tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapa yang ingin mendulang banyak pahala di bulan Ramadan, jadikan semua aktivitas di bulan Ramadannya sebagai nilai beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, lagi-lagi tadi itu, kita cuma dapat ibadah puasa Ramadan itu pun kalau ikhlas, salat itu pun kalau khusyuk dan ikhlas. Kalau tidak khusyuk, tidak ikhlas, barangkali tidak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagi yang belum tahu, saya harap jadi pembuka jalan untuk lebih bagus. Bagi yang sudah tahu, barangkali ini bagi pengingat buatnya. Tentu saya berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت
أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها